teacher, bagaimana kabarnya hari ini? Harap anak teacher, semua anak teacher dalam keadaan sehat, kuat, semangat, dan semuanya semakin diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan, karena kenapa? Karena sampai hari ini kita diberikan kekuatan kesehatan. Itu semua karena anugerah daripada Tuhan. Saat ini, teacher mengajak anak-anak teacher sebelum kita belajar, sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, terlebih dahulu kita mau tepuk semangat sebelum bernyanyi berdoa juga ya. Oke, tepuk semangat. Dan dandang, ding ding ding, dung dung dung, dan dandang, ding ding ding, dung dung dung. Sing, aha aha, nah, aha aha, nah, aha aha. Semangat, yes. Wow, tepuk tangan teacher. Karena sudah pada semangat, sekarang kita mau memuji Tuhan. Kita menaikkan pujian kepada Tuhan, senyum dan bermuka gembira. 1, 2, 3, ya. Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan, pujilah Dia, melipat tangan, semua senyum gembira. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu, untuk kebaikan yang senantiasa Tuhan berikan kepada kami. Saat ini Tuhan, anak-anak-Mu yang belajar di rumah, selalu Tuhan berikan kekuatan kesehatan kepada mereka. Semangat sukacita Engkau tambah-tambahkan kepada mereka di dalam belajar. Sehingga setiap pelajaran yang dapat mereka pelajari, mereka dapat mengerti, memahami, dan mereka dapat menjadi anak-anak yang cerdas. Tuhan, berkati juga orang tua dari anak-anak kami yang membutuhkan pekerjaan. Tuhan, Engkau Allah yang memberkati mereka sehingga mereka boleh mendapatkan pekerjaan sesuai dengan skill yang mereka miliki. Dan berkati juga kami guru-guru fisik kudus, berkati kesehatan kami juga dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Hore. Oke, baik anak-anak teacher. Sekarang teacher mengajak anak-anak teacher untuk apa? Untuk kembali mengulang ayat hafalannya ya. Karena minggu depan kita sudah masuk ke ayat hafalan yang baru. Oke, semangat. Ya, ayat hafalannya terdapat di dalam kitab 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-4. Bagaimana bunyinya? Bunyinya, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Oke nanti teacher, lakukanlah kebenaran firman Tuhan ini seperti yang sudah Tuhan ajarkan lewat ayat hafalan kita. Oke, ya harus selalu sabar, murah hati, tidak cemburu. Ya, bukan hanya untuk tidak cemburu ini bukan hanya untuk perkataan kepada orang yang dewasa saja, tetapi untuk anak-anak juga. Ya, cemburu seperti apa teacher? Aku kan masih anak-anak. Ya, anak-anak juga bisa cemburu. Contohnya cemburu terhadap adiknya, ya kan? Karena adiknya terus digendong papa mamanya, dia cemburu. Jadi, teacher harapkan kepada anak-anak teacher sebagai anak-anak yang hebat, anak-anak Tuhan yang luar biasa, janganlah kamu cemburu kepada adikmu ya. Karena kenapa adiknya digendong? Karena masih kecil ya, masih sangat-sangat butuh perhatian dari orang tuanya. Tidak mungkin disuruh jalan padahal belum bisa jalan ya. Jadi sebagai kakak harus lebih mengerti keadaan adiknya ya, harus lebih baik lagi dan memberikan contoh yang baik kepada adiknya. Oke, kemudian tidak memegahkan diri. Ya, apapun yang kamu miliki, syukuri dan jangan bermegah. Oke, karena ini adalah perkataan daripada Tuhan ya, yang boleh teacher sampaikan. Kemudian tidak boleh sombong. Tidak boleh sombong. Ketika kamu berjumpa dengan temanmu, kamu harus sapa ya. Kamu harus
menyapa temanmu tersebut. Jangan kamu, aku nggak kenal sama dia, padahal teman satu kelas ya, padahal sering jumpa di sekolah, tapi dia bilang waktu ketemu di pasar tidak kenal, ya itu namanya sombong. Sikap sombong tidak boleh dipelihara. Oke, nah teacher, semangat ya, karena nah, teacher sudah menghafal hafalannya. Sekarang teacher mau memberikan nyanyian, yaitu sama-sama kita bernyanyi. Kalau kau senang hati, tepuk tangan. Kalau kau senang hati, tepuk tangan. Kalau kau senang hati, tepuk tangan. Kalau kau senang hati, harus kamu lakukan. Kalau kau senang hati, tepuk tangan. Kalau kau anak Tuhan, tepuk tangan. Kalau kau anak Tuhan, tepuk tangan. Kalau kau anak Tuhan, mari kita lakukan. Kalau kau anak Tuhan, tepuk tangan. Oke, jadi kalau kita adalah anak Tuhan, harus senang hati melakukan segala sesuatu. Jangan bersungut-sungut, jangan marah-marah. Ketika kamu marah-marah, maka hasilnya juga tidak akan baik. Tapi ketika dengan senang hati, apapun yang kita kerjakan pasti hasilnya akan baik. Oke. Sekarang teacher mengajak teacher untuk memperhatikan papan tulis. Ayo, hari ini hari apa? Hari ini adalah hari Jumat. J-U-M-A tambah tema. Jumat ya, hari Jumat. Friday, tanggal 19 bulan 3 tahun 2021. Hari ini kita belajar apa, teacher? Hari ini kita belajar tentang, ayo apa ini? Ayo, ini apa yang teacher gantungkan di leher teacher, ini apa? Ayo. Pasti nah teacher sudah tahu ya. Ya, kalau sudah tahu ayo sebutkan namanya apa? Fluid, teacher. Ya benar, ini namanya adalah fluid. Fluid ini ya menggunakannya dengan cara ditiup. Oke, ini namanya adalah fluid ya. Cara menggunakannya tadi dengan cara ditiup, maka dia akan keluar bunyinya ya. Ya, anak-anak teacher pasti sudah sering sekali melihat fluid ya. Ya, fluid ini sering digunakan oleh siapa? Ayo. Ya, fluid sering digunakan oleh Pak Security ya. Ya, kalau anak teacher mau masuk ke sekolah, pastinya Pak Security untuk mengamankan kendaraan atau anak-anaknya supaya antri, pastinya Pak Security-nya meniup lilin. Ya, seperti itu ya. Nah, teacher, dan bukan hanya Pak Security yang menggunakan. Ya, banyak lagi yang menggunakan fluid. Kita juga boleh menggunakan fluid ketika kita berada di contohnya ketika kita rekreasi atau ketika kita berpergian, kita boleh dapat menggunakan fluid karena ini pertanda ketika kita ada dalam bahaya, kita bisa segera memanggil orang lewat fluid. Ya, oke? Tiup sekuat-kuatnya, sekencang-kencangnya. Oke? Anak teacher, hari ini kita belajar tentang fluid. Fluid. Ya. P-E-P-L-U-I-D. Fluid. Ya, hari ini kita belajar fluid ya. Bahasa Inggrisnya whistle. Ya, whistle. Ya, whistle. Bisa tulis. W-H-I-S. Whisk. T-L-M. Whistle. Ya. Fluid. Ya. Nah, teacher, kamu harus tahu ya kegunaan dari fluid tersebut dan cara menggunakannya bagaimana. Ingat, cara menggunakannya tadi dengan cara ditiup. Ya, kegunaannya atau fungsinya yaitu untuk digunakan sebagai alat pengaman. Digunakan sebagai alat pengaman atau peringatan. Tadi teacher sudah menjelaskan ya. Ya, bagaimana Pak Security ketika dia mengamankan
menggunakan kendaraan yang tidak mengikuti aturan, ya tidak parkir pada tempatnya atau parkir sembarangan, Pak Security-nya pasti langsung tiup fluid. Anak teacher pasti sudah tahu, ya kan? Sudah pernah menemukan Pak Security memarkirkan kendaraan, baik itu kendaraan motor maupun mobil, ya, dengan cara meniup fluid. Oke, anak teacher. Oke, sekarang karena teacher sudah menjelaskannya, teacher mengajak anak-anak teacher untuk membuka buku alat komunikasi. Alat komunikasi halaman 7. Di sini ada gambar peluit, kemudian ada gambar lonceng. Ya, ini ada lonceng, ini ada peluit. Anak teacher juga harus tahu perbedaan dari peluit dan lonceng. Perbedaannya pasti anak teacher sudah tahu ya. Atau belum tahu? Oke, kalau belum tahu teacher kasih tahu. Peluit tadi teacher sudah kasih tahu digunakan dengan cara ditiup, ya. Sedangkan lonceng, ya, digunakan dengan cara dipukul, ya. Di cara menggunakannya dengan cara dipukul. Kemudian kegunaannya apa lonceng? Kegunaannya adalah pertanda waktu ibadah, ya. Lonceng ini pertanda waktu ibadah atau penanda waktu ibadah. Contohnya seperti apa, teacher? Ya, contohnya ketika anak-anak teacher mau ibadah ke gereja, ya biasanya di kampung-kampung ada lonceng ya. Ya, sebelum mulai ibadah biasanya loncengnya dipukul dulu, ya, menandakan bahwa waktu ibadah akan segera dimulai. Jadi harus cepat-cepat pergi ke gereja supaya ibadahnya cepat akan dimulai, ya. Seperti itu ya. Jadi cara menggunakannya berbeda ya, yaitu fluid dan lonceng, ya. Teacher tadi contohkan ketika di gereja, ya, seperti itu kegunaannya. Oke, fluid ini, ya, ini baru teacher kasih tahu. Fluid dan lonceng ini merupakan alat komunikasi tradisional, ya. Dari zaman dahulu sudah ada fluid dan lonceng. Oke, anak teacher harus tahu ya, anak teacher apa aja yang termasuk ke dalam alat komunikasi tradisional. Teacher sudah selalu berulang-ulang selama 1 minggu ini menyebutkannya. Alat komunikasi tradisional itu ya koran, surat, gentungan, radio, lonceng, peluit, beduk, ya, telepon, itu adalah alat komunikasi tradisional. Di sini di buku alat komunikasi halaman 7 ini, tugas anak teacher di sini adalah melingkari huruf vokal. Apa itu teacher huruf vokal? Huruf vokal adalah A, I, U, E, O. Ya, ini adalah huruf vokal. Nanti anak teacher lingkari ya huruf vokal yang ada di kata lonceng, kemudian di peluit cari. Contohnya L huruf vokal atau huruf konsonan? L adalah huruf konsonan. Yang huruf vokal adalah O, lingkari O-nya. Ya, kemudian yang merupakan huruf konsonan adalah harus disilang. Nah, teacher kasih salah satu contoh ya. Di kata lonceng, huruf vokal adalah O, huruf konsonan adalah L. Ya, disilang L-nya. Ya, kemudian cari lagi mana yang merupakan huruf vokal dan mana yang merupakan huruf konsonan, ya. Nah, teacher, pokoknya dalam A, B, C sampai Z, ya, selain dari A, I, U, E, O itu adalah huruf konsonan. Oke, mengerti? Ya, oke, banyak di sini huruf konsonannya. Harus tahu ya, ingat, selain dari huruf A, I, U, E, O, karena ini adalah huruf vokal, selebihnya adalah huruf konsonan. Itu nanti dilingkari. Kemudian tugas anak teacher mewarnai gambar peluit dengan lonceng. Diwarnai sesuai dengan ide kamu sendiri. Oke? Setelah itu buka halaman
memasangkan alat komunikasi dengan anggota tubuh yang berkaitan. Ya, maksudnya di sini anak-anak teacher memasangkan contohnya fluid. Ya, anggota tubuh yang menggunakan fluid itu apa? Mata. Bisa mata meniup fluid? Pastinya tidak bisa ya. Jadi yang meniup fluid di sini mana? Di sini ada gambar mata, telinga, tangan, dan mulut. Jadi yang meniup fluid apa? Mulut. Iya, kan tadi teacher sudah contohkan meniup fluid. Iya, meniup fluid teacher taruh di mulut. Iya, jadi tarik garis. Oke. Kemudian ini gambar apa? Harus tahu ya. Teacher tidak kasih tahu lagi. Ini gambar apa? Harus tahu juga, dan ini gambar apa? Harus tahu. Nanti dihubungkan. Oke, teacher kasih tahu saja. Nanti bingung. Ini adalah gambar surat atau amplop. Ini amplop ya. Di dalamnya pastinya ada surat. Ya. Ini waktu menulis surat menggunakan apa? Ini koran. Waktu membaca koran menggunakan anggota tubuh apa? Waktu mendengarkan radio menggunakan anggota tubuh apa? Tarik garisnya. Halaman 16 buku alat komunikasi. Langsung di halaman 17. Di halaman 17 tugas anak-anak teacher di sini adalah menggambar alat komunikasi kesukaanmu. Boleh alat komunikasi tradisional, boleh alat komunikasi modern. Meskipun alat komunikasi modern belum dipelajari, tapi anak-anak teacher boleh gambar di sini ya. Terserah ya. Gambar alat komunikasi kesukaanmu. Teacher, alat komunikasi modern apa-apa aja? Alat komunikasi modern contohnya seperti handphone, komputer, televisi, dan yang lainnya. Boleh digambar. Kemudian alat komunikasi tradisional, mau teacher ulangi lagi? Ya, koran, radio, surat, dan lain-lain. Pilih salah satu. Jadi salah satu alat komunikasi yang kamu sukai, yang kamu gambar di sini. Oke, di halaman 17. Susah atau gampang? Gampang ya. Setelah kamu gambar, diwarnai dengan rapi. Oke, di buku alat komunikasi tugasnya ada 3. Sekarang di buku berbahasa. Nah, di buku berbahasa tugas anak-anak teacher adalah ayo kembali mengingat apa-apa aja yang merupakan alat komunikasi tradisional. Oke, ya. Ayo tulis alat komunikasi tradisional. Oke. Ayo tulis alat komunikasi tradisional. Ya, tulis. Contoh nomor 1. Koran. Nomor 2, 3, 4, 5, 6. Oke, selain koran, apa lagi alat komunikasi? Ya, koran. Setelah koran, surat. Ya, teacher tidak mau menulisnya di sini. Anak teacher sendiri yang menuliskannya. Bagaimana cara menulis surat? Nah, teacher diktekan. SU su, RA tambah T, surat. Oke. Nomor 3, apalagi bisa diktekan ya. Radio. Bagaimana cara menulisnya? ra DI tambah O, radio. Oke. Nomor 4, ya, kentungan. Bagaimana cara menulisnya? KE tambah N, kem. TU tambah nga, NGA tambah N, ngan. Kentungan. Panjang sekali teacher. Kalau misalnya bingung dengan teacher mendikte, anak teacher boleh buka alat komunikasi, buku alat komunikasinya. Bagaimana cara menulis kentungan? Oke? Tapi lebih hebatnya lagi, ikuti waktu teacher mendikte. Oke? Teacher ulang sekali lagi. KE tambah N, kem.
TU tu tambah NG atau kentung. Ya, kentungan. Ya, wah. Jadi teacher yang bingung. Oke. Tunggu ya. Nah, teacher. Ya, KEK tambah N, ken, TU tu. Oke. KEK tambah N, ken, TU tu. Oke, udah. NGA dibaca nga tambah N, ngan. Kentungan. Oke. Kemudian nomor 5. Nomor 5 apa? Ya, yang hari ini kita pelajari. Boleh ditulis. Peluit. Bagaimana cara menuliskannya? PET, ulu, IT. Peluit. Kemudian apa? Telepon. Bagaimana cara menulisnya? PET, LL, POPO tambah N, telepon. Sudah? Ya, mau tambah lagi yang lain? Boleh. Ya? Oke, sampai berapa tulisan anak teacher? Sudah 4. Oke. Semangat mengerjakan tugasnya. Sekarang kita mau bernyanyi How Many Finger. Oke? Berdiri ya, teachernya berdiri ya. Oke, teacher mengajak anak teacher bernyanyi How Many Finger. How many finger on one hand? How many finger on one hand? How many finger on one hand? Let's all come together. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. How many finger on two hands? How many finger on two hands? How many finger on two hands? Let's all come together. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tepuk. Clap, clap, clap your hand. Clap, clap, clap your hand. Clap, clap, clap your hand. Clap your hand with me. Ya, hitung jari kakinya. Oke. How many toes on two foot? How many toes on two foot? How many toes on two foot? Let's all come together. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. How many toes on two feet? How many toes on two feet? How many toes on two feet? Let's all come together. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi kaki gitu. Oke. Injak. Stomp, stomp, stomp your feet. Stomp, stomp, stomp your feet. Stomp, stomp, stomp your feet. Stomp your feet with me. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Karena anak teacher sudah selesai belajar, tugasnya sudah dikerjakan semua. Sekarang kita mau berdoa kembali, oke? Ya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih setia, kebaikan dan kemurahan Tuhan yang senantiasa Tuhan berikan dalam hidup kami. Tuhan, anak-anak kami sudah belajar, sudah selesai belajar, berkati mereka supaya apa yang mereka pelajari tidak sia-sia, melainkan mereka mengerti, memahami, dan dapat menjadi anak-anak yang pintar dan hebat. Tuhan, berkati terus kehidupan kami sepanjang satu hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Bye-bye.